yang tergambarkan dari pernyataan-pernyataan ahli pidana. Pertama poinnya, ketika kita tanyakan apakah tindakan Vicky Prasetyo ke RT, terus kemudian sebelum melakukan penggerebekan itu atau kemudian melaporkan ke polisi, minta ditemani dan sebagainya, apakah itu merupakan rangkaian daripada menjaga kepentingan umum dan ketertiban umum. Kemarin gua pamer-pamerin mobil. Gimana? Mobil Santai. Gua lihat santai. Oke, bos langsung. Gimana persiapannya Kak Vicky? Kita berada. Gimana sidang aja. Ada persiapan khusus Kak Vicky? Nggak ada, bro. Sidang kali ini. Ya, jalan aja ikutin rangkaian persidangan ya kan. Saksi dari JPU hari ini. Dari mereka. Terus aku baru ini sih bisa hari ini tunggu kuasa hukum aku ini kira-kira apa agendanya apa dan bagaimana gitu aja. Oh gitu. Sana ya. Dikit dong. Sini boleh nih. Namun sebelumnya kami tetap terus dan terus menghimbau, mengingatkan kepada kita semuanya agar kita menjaga
yang mampu diakses, berarti masyarakat yang mengakses informasi tersebut. Ketika akses atau informasi tersebut dilakukan oleh pihak yang tadi dikatakan, faktanya adalah yang mengakses kemudian adalah televisi. Berarti yang memberikan akses ke sini adalah tayangan. Kemudian ketika bicara membuka channel YouTube curi-curi, dan channel YouTube ini yang memberikan akses kepada masyarakat, maksudnya dalam konteks yang memberikan akses itu supaya bisa yang konten itu bukan dikreat oleh daripada infrastruktur. Kemudian izin sekali, ketika tadi Bapak katakan ada kalimat botakir dan sebagainya, dalam tayangan yang dipermasalahkan di sini tidak ada satu kalimat apapun diucapkan oleh infrastruktur. Boleh kita cek nanti kita buka kembali videonya bahwa di dalam tayangan, di dalam kita bicara transmisi, karena di dalam BAP yang kita terima bahkan bekas penyidikan penuntutan yang diberikan oleh pihak kejaksaan atau pihak jasa penuntut umum dalam hal ini adalah satu suatu video yang tidak ada kalimat yang tadi botakir, tidak memilih dan sebagainya. Itu tidak ada satu kalimat pun yang diucapkan itu tertayang di video itu, Pak. Nah, pertanyaan kami Pak, untuk lebih mendalami, Pak, ketika memang yang yang dituduhkan oleh pelapor ataupun yang dituduhkan oleh jaksa dalam hal ini adalah Vicky Prasetyo melakukan distribusi, padahal Vicky Prasetyo bukan orang yang membuat konten, orang yang bukan membuat tayangan, orang yang bukan menyediakan akses, dan orang yang juga mendistribusikan. Dalam hal ini adalah pasif, Pak. Bagaimana? Ya, jadi saya coba menjelaskan fakta-fakta tadi untuk pembuktian dari penasihat hukum dan pembuktian dari termasuk pembuktian dalam persidangan bahwa distribusi dan transmisi itu lebih kepada aspek jaringan, bukan pada aspek interpersonal. Tapi kalau diakses ini posisi, jadi posisinya lebih kepada siapa yang memberikan konten itu, apakah yang memberikan akses di pihak luar media atau pihak media. Nah ini pasti secara common sense bisa diukur. Misalnya kalimat tadi kalau dikatakan tidak ada itu kalimat botakir, kalimat telanjang. Kalau faktanya itu ya saya tentu tidak bisa menilai fakta ini termasuk tidak bisa dibeli yang bukan. Nah kalimat-kalimat ini siapa yang memberikan ini secara konten, secara materi ini siapa yang menyampaikan, siapa yang mengolah, siapa yang kemudian masuk pada transmisi. Transmisi itu hanya pada satu pihak, misalnya saya kepada satu orang. Nah, siapa yang kemudian mendistribusi, tidak hanya pada satu orang atau banyak. Ini yang saya katakan Jadi kalau dibuat skematisnya, pasal-pasal berikut ini yang pertama itu jaringan yang besar, informasinya tersebar luas. Banyak orang, banyak halayak publik. Kemudian kalau yang transmisi itu sumbernya dimulai dari satu orang, kemudian naik. Nah, terakhir akses ini adalah substansi atau konten atau materi yang kalimat-kalimat. Nah, tinggal diuji saja kalimat-kalimat ini berasal dari mana, sehingga ini kemudian bisa menjadi materi. Walaupun dari Pak Beda dari mengatakannya ini masih soal kemudian, tapi tidak Pak Beda bisa memberikan siapa yang mengeluarkan kalimat-kalimat ini sampai ke kemudian dengan berbagai pasal. Saya bacakan tadi adalah pertama Bapak dalam kedua pasal 27 halaman 11 pasal 27 ayat 3 di dalam pembabaran unsur poin 2 unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penggunaan dan atau penyebaran online. Jika dikaitkan dengan kasus adalah benar bahwa saudara Vicky Prasetyo melakukan distribusi informasi dan dalam bentuk tayangan media elektronik dalam kurung siret dan insert dengan mengundang pihak media elektronik tersebut untuk merekam perbuatan pencemaran nama baik dari yang dianggap
Kemudian selain itu, dalam unsur ini juga menjadi permasalahan adalah informasi elektronik yang didistribusikan tersebut membuat peminat atau pencemaran nama baik. Yang kami tanyakan di sini adalah ketika dikaitkan dengan perkara di sini seolah-olah atau digambarkan bahwa seorang Vicky Prasetyo tidak melarang pihak media elektronik untuk menayangkan. Sedangkan di dalam undang-undang pers, karena ini tayangan berkaitan dengan undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Nah, ketika Vicky Prasetyo tidak memiliki hak untuk yang tadi dikatakan konten yang dibuat itu tidak semurni apa, karena kenapa? Ketika ada tayangan itu Pak, di dalam tayangan televisi, ada narasi, ada bentuk musik, ada kemudian bentuk potongan-potongan yang tidak lengkap, kan gitu Pak. Terus kemudian ada narasi daripada membuat narasi atau narator itu diedit daripada berita yang ada menjadi satu rangkaian cerita, kan begitu Pak. Tidak menjadi satu rangkaian fakta yang utuh, kan begitu. Ketika di sini dikatakan Vicky Prasetyo adalah sebagai distributor atau yang mendistribusikan, sedangkan Vicky Prasetyo dalam konteks sekali lagi masih pasif ya, pasif dalam konteks karena memang tidak ada yang namanya Vicky Prasetyo kewenangan untuk dia melakukan stop. Dan bahkan orang yang merasa dirinya dinas saja tidak melakukan upaya yang sama. Pertanyaan saya Pak, ketika dalam permasalahan ini kita duduk pada pokok permasalahan, mendistribusikan berarti ada perbuatan aktif dari yang tadi katakan dari orang atau lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk yang bisa melakukan distribusi. Sedangkan di sini sila tidak bisa, bukan program Vicky Prasetyo, bukan menjadi Vicky Prasetyo, dan Vicky Prasetyo tidak memiliki kewenangan atau hak ataupun kewajiban untuk dia bisa menaikkan atau tidak menaikkan. Ya, itu ya Mas. Jadi tadi saya sampaikan pertanyaan dari Pak Dasandi. Jadi waktu itu kan saya mendapatkan deskripsi. Ya, ini kira-kira kesemuanya sudah. Nah, tentu saya tidak melihat kesemuanya setelah hanya tindak dan sebagainya. Jadi ketika menjawab pertanyaan itu pastilah deskripsi itu yang saya. Tapi kalau Pak Mas tadi menanyakan, ini bagaimana kalau ada potongan-potongan dan kemudian sebenarnya tidak seseorang yang dituduh, seseorang yang saat ini dituduh dalam perkara ini tidak menyebarluaskan seperti yang dikatakan atau sampaikan tadi, sifatnya pasif. Nah, memang tentu akan jadi pertanyaan siapa tadi saya yang membuat kalimat-kalimat ini muncul di depan publik. Ya, tentu ini masih kaitan dengan kemudian kalau memang betul faktanya kalimat menggundul atau membuat atau merancang pilih sebagai apa anggota DPR yang karena berzina dan sebagainya. Nah, sekalipun itu jangan sampai mengarah dan animus kemudian dia termasuk zina dan itu sifatnya pasif dan memang tidak soal. Artinya bukan menjadi tanggung jawab kalau memang dia pasif, ya tidak pernah mendistribusi. Nah, ini tentu kan akan menjadi common sense. Maka kata-kata ini bisa muncul di pelajaran media. Nah, ini yang tentu harus diuji dulu ya. Siapa yang mempublikasi kalimat-kalimat ini menuju misalnya kepada seseorang tertentu yang merasa diserang kelompoknya, kemudian terjadilah sebuah laporan di dalam perkara ini. Itu saja pegangannya dari deskripsi yang dilakukan. Tentu kalau peristiwa berikutnya pasti dasar hukum dan baca saya hanya menggambarkan bahwa animus kemudian itu termasuk kemudian itu kalau ditarik dari distribusi, transmisi, maka yang diakses ini yang paling bawah, yang mengakses ini. Kalau pasif tetap penasihat hukum tidak, penasihat hukum membuktikan dalam persidangan. Rangkaian persidangan yang Ini sidang kedua di luar ya, Pak? iya, sidang kedua karena kan kemarin di schedulein 2 minggu ya. 2 minggu. Ini baru dengar baru ini. Ya, Tapi Ki menanggapi pernah menikah 1 hari 4 perempuan gimana? Ntar aja dulu bro, ini sidang dulu nih. Fokusin sidang dulu ya. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak bertanggung jawab terkait ucapan saya. Terkait ucapan saya bagi yang media-media yang tidak berizin. Mensi ada? Mensi yang benar. Oke. Jangan tersalah lagi. Oke, baik, terima kasih tanggapan kita hari ini. Pertama, kita cukup senang ya dengan adanya jawaban-jawaban dari ahli pidana terkait permasalahan yang tergambarkan dari pernyataan-pernyataan ahli pidana. Pertama poinnya, ketika kita tanyakan apakah tindakan Vicky Prasetyo ke RT terus kemudian sebelum melakukan penggerebekan itu atau kemudian melaporkan ke polisi minta ditemani dan sebagainya, apakah itu merupakan rangkaian daripada menjaga kepentingan umum dan ketertiban umum? Saksi ahli mengatakan ya. Di situ adalah tindakan obligation moral obligation. Artinya apa? Itu yang benar, kewajiban moral yang memang harus dilakukan. Itu sudah jelas ketika bicara 311 tadi ya. Hanya bicara pada satu ayat, ketika kita jabarkan di ayat ketiga, apakah tindakan Vicky menemukan istrinya di dalam kamar, kemudian dia memperingatkan untuk keluar sampai dia nggak mau, adanya kemarahan terucap dan sebagainya, apakah itu bagian daripada menjaga moralitas? Apakah itu bagian menjaga ketertiban umum? Saksi jawab apa? Iya, itu adalah bagian, gitu loh. Nah, ketika ini kemudian disangkut pautkan dengan ITE, ahli bilang kalau itunya benar, itu adalah tindakan Vicky dalam konteks bahwa dia punya kewajiban moral sebagai suami sesuai dengan undang-undang dan punya kewajiban ketertiban umum. Nah, tindakan Vicky ke RT dan ke polisi itu adalah menjaga ketertiban umum, udah benar itu. Nah, kemudian ditanyakan lagi berkaitan dengan pendistribusian. Bagaimana ketika bicara faktanya? Ini kita kembali ya, bahwa saksi ahli atau ahli sendiri hanya disajikan dokumen dan berkas yang memang tidak sesuai dengan fakta hari ini. Gitu loh. Itu adalah bukan ilustrasi, itu adalah fakta-fakta versi pihak penyidik, bukan versi fakta yang sesungguhnya yang disampaikan. Ketika ditanya, Pak, tentang SP3, oke, kita lihat, dia kan selama ini tidak memenuhi unsur tindak pidana SP3-nya. Setelah kita perlihatkan, Pak, mohon maaf loh, ini bukan tidak memenuhi unsur loh, tapi alat buktinya tidak cukup, unsur pidananya ada. Oh, saya baru lihat hari ini. Nah, jadi semua saksi hanya dibatasi pada apa yang disampaikan oleh penyidik, versi penyidik pada saat di Polres Jakarta Selatan. Nah, oleh karena itu hari ini kami happy, kami senang bahwa saksi ahli pidana sendiri ya kan tidak disajikan ternyata sesuai fakta yang sebenarnya. Tidak disajikan saya bilang, Pak, Bapak tadi bilang rangkaian pendistribusian video yang memuat kalimat. Nah, kalimat apa? Dibilang ada botakin, kemudian diarak, jangan pilih dan sebagainya. Faktanya video itu nggak ada kalimat itu. Loh, kalau nggak ada kalimat itu gimana? Ya gimana? Apalagi diedit dan sebagainya. Ya, bagian nanti yang ya dia sendiri pun tidak bisa menjawab secara gamblang. Artinya apa? Absurd, nggak jelas, gitu loh. Nah, kemudian ada lagi bahwa saksi ahli menyatakan ada boleh katakan psikologis, secara psikologis walaupun tidak dijawab secara rinci. Kalau tindak pidana itu ada niatan, ada tujuan akhir, atau ada makna-makna tertentu. Sedangkan kesengajaan. Sedangkan ini adalah fakta emosional, dia secara psikologis yang memang melihat istrinya berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain. Dan itu sudah dijelaskan apakah itu termasuk unsur ketika memang itu kesengajaan. Dan saksi ahli mengatakan kalau kejadiannya seperti itu, fakta persidangan seperti itu tidak bisa atau bukan bagian daripada unsur kesengajaan, karena memang itu adalah tidak diniatkan. Akan sama. Dan tentunya juga dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Vicky Aman, bukan Vicky Aman, tidak sama sekali. Kami belum melakukan tindakan apapun, bukan tidak, belum. Tapi setidaknya kami mampu menunjukkan satu hal kepada masyarakat
Dan itu sudah dijawab oleh saksi ahli yang hari ini menjawab bahwa yang dilakukan Vicky Prasetyo adalah moral obligation atau tindakan moral yang memang wajib dilakukan oleh dan dapat dilakukan oleh seluruh suami atau seluruh istri untuk mencegah apa? Mencegah apa? Ada menghakimi main hakim sendiri, ya kan? Untung nggak ada pemukulan dan sebagainya. Nah, itulah salah satu kewajiban moral seorang Vicky sebagai seorang suami untuk melaporkan ke pihak kepolisian dan kembali dijelaskan SP3 adalah diskresi ya kan, diskresi penyidik. Jadi tidak bisa mutlak dijadikan satu alat bukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana gitu loh. Nah, ketika SP3 dijadikan satu dasar untuk mempidanakan orang, ini adalah produk administrasi, bukan fakta atau bukan alat bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana itu sendiri.